Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Teman-teman, ada satu penyakit dalam bidang kandungan ya, yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa seorang ibu, yaitu hamil di luar rahim, atau mungkin dalam bahasa medis disebut dengan kehamilan ektopik ya. Jadi secara normal hamil itu janinnya itu menempel di dinding rahim, kemudian berangsur-angsur seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, rahim akan membesar hingga mencapai usia 9 bulan dan kemudian si janin itu lahir, entah lewat persalinan normal ataupun dengan operasi sesar. Namun dalam satu kondisi tertentu, penempelan embrio tadi atau janin tadi itu tidak pada rahim ya, tapi di luar rahim. Nah, ada banyak tempat yang bisa terjadi sebagai lokasi nempelnya si embrio tadi. Yang pertama itu yang paling sering adalah di saluran tuba atau tuba falopii, yaitu tempat bertemunya sel sperma dan juga sel telur. Dan tentu tidak memungkinkan karena tuba itu ukurannya kira-kira hanya diameternya kira-kira sekelingking orang dewasa ya, bahkan mungkin lebih kecil ya. Dan itu tidak memungkinkan untuk berkembangnya janin gitu ya, karena janin tentu akan makin lama makin membesar dan pada suatu titik si tuba itu tidak bisa menahan besarnya janin, maka akan terjadi robekan atau pecah atau ruptur. Dan tentu robekan ini akan menyebabkan perdarahan di dalam perut. Dan ini sangat berbahaya apabila tidak segera dilakukan tindakan untuk mengangkat atau memperbaiki atau memotong robekan tadi yang sudah terjadi. Itu salah satu tempat yang sering ditempeli oleh janin atau embrio pada kehamilan yang di luar kandungan. Nah, lokasi kedua bisa juga terjadi di kornu uterus. Kornu itu tanduk ya, di tanduk uterus, dan ini yang sering kali menyebabkan perdarahan yang cukup banyak. Jadi secara normal uterus itu ada tanduknya, ada kornunya itu di kanan dan kiri, dan memang tidak sewajarnya kalau ada janin atau embrio yang nempel di situ, dan sangat rentan sekali untuk mengalami robekan atau pecah. Dan karena kornu ini bagian dari uterus, tentu pembuluh darahnya banyak. Nah, sekalinya itu pecah, maka bisa menimbulkan perdarahan bahkan hingga lebih dari 1 liter di dalam perut, dan itu sangat-sangat mengancam nyawa seorang ibu. Itu lokasi kedua. Kemudian lokasi ketiga bisa menempel di indung telur atau di ovarium ya. Kalau terjadi penempelan di ovarium, ini jumlah perdarahannya bisa lebih banyak dari yang menempel di tuba ya, karena ovarium ini salah satu organ yang pembuluh darahnya juga cukup banyak, sehingga kalau dilakukan atau ada penempelan janin di situ dan dia pecah di situ, maka pembuluh darah yang mengalami perdarahan cukup banyak dan cukup deras alirannya. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang cukup banyak di dalam perut ibu. Kemudian yang berikutnya bisa juga terjadi penempelan di organ-organ abdomen atau organ-organ perut, misalnya di usus ya, misalnya di usus. Ini kehamilan yang menempel di usus ini sangat-sangat membahayakan. Namun biasanya justru karena dia nempelnya di usus ya, dan space atau tempat bayi itu untuk berkembang itu cukup luas karena mendapatkan tempat itu di seluruh perut ibu, dan justru memungkinkan untuk si bayi ini berkembang bahkan hingga usia 7 bulan. Hanya saja harus ada deteksi dini yang lebih cepat ya, yang lebih akurat, sehingga tidak sampai terjadi robekan usus yang tidak kita inginkan ya. Dan itu tentu sangat berisiko besar. Selain mencederai usus, selain perdarahan juga ada risiko mencederai usus.
Dan tentu kalau ada kehamilan yang menempel di usus begini, ini perlu tim yang solid, yang ya multidisiplin gitu ya. Mungkin perlu dokter bedah, ya bedah usus, dan tentu juga dokter kandungan. Supaya apa? Supaya tata laksananya atau pengobatannya itu bisa maksimal, sehingga fokus utamanya menyelamatkan ibu bisa tercapai. Kehamilan yang terjadi di usus ini sangat jarang terjadi, dan memang kalau sudah ada tanda-tanda kehamilan di luar perut, itu tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan operasi pengangkatan bayi itu tidak peduli berapapun usianya ya. Jadi memang yang harus dikorbankan adalah bayinya. Jangan sampai karena bayinya masih prematur bisa ditunggu sampai cukup bulan gitu, itu tidak boleh karena sangat membahayakan nyawa ibu. Tuh ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seorang ibu itu ada gejala kehamilan di luar kandungan misalnya ya? Mungkin yang perlu dicermati terlebih dahulu itu adalah ada keluhan nyeri yang tidak wajar. Nyerinya nyeri hebat ya, bisa terjadi secara tiba-tiba atau gradual atau bertahap yang makin memberat. Yang makin memberat, bukan makin membaik, tapi makin memberat seiring dengan bertambahnya jumlah darah di dalam perut. Jadi kalau ada ibu hamil, kemudian nyeri perut hebat sampai tidak bisa berdiri, harus dipapah, harus menggunakan kursi roda atau justru harus berbaring, itu tandanya ada kemungkinan dia mengalami suatu kehamilan di luar kandungan karena sudah terjadi perdarahan di situ. Dan apalagi ditambah dengan kondisi badan yang pucat, kemudian lemah, dan ada gejala-gejala hamil seperti biasa, hanya nyerinya ini yang tidak wajar. Jadi poin utama adalah nyeri. Kalau ada keluhan nyeri yang tidak wajar, sebaiknya segera periksa ke dokter kandungan. Memang nyeri ini sifatnya subjektif dan toleransi tiap orang terhadap nyeri memang berbeda. Namun bila teman-teman merasa ini nyerinya sudah tidak wajar, sebaiknya periksa ke dokter kandungan untuk memastikan atau menyingkirkan kemungkinan suatu kehamilan di luar kandungan. Semua kehamilan di luar kandungan tidak mungkin dipertahankan dan harus dilakukan operasi. Ya, operasinya bisa berbagai macam pendekatan. Kalau kecil mungkin bisa dengan laparoskopi. Laparoskopi itu menggunakan semacam teropong begitu ya, tidak membedah perut. Namun yang paling sering digunakan biasanya karena perdarahan cukup banyak, harus segera dikerjakan. Yang paling sering adalah dengan operasi membuka perut. Apa yang dilakukan oleh dokter pada saat membuka perut? Tentu yang pertama mencari sumbernya, di mana sih lokasinya itu, lokasi penempelan bayinya. Setelah ketemu, tentu kemudian dilakukan evakuasi atau diangkat. Setelah diangkat, kalau itu di saluran telur, maka terpaksa harus dipotong salah satu saluran telurnya yang sudah pecah tadi. Misalnya di indung telur, ya terpaksa mungkin harus digunting atau harus dibuang bagian-bagian yang rusak. Ya, kalau misalnya menempel di usus, ini akan beda lagi ceritanya dan memang lebih kompleks. Biasanya setelah bayi dilahirkan, kita kan hamil itu ada bayi, ada plasenta. Nah, kalau nempelnya di usus atau di jaringan-jaringan perut lainnya, biasanya kita sangat berhati-hati untuk melakukan evakuasi dari ari-ari atau plasenta. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk plasenta itu dilahirkan, maka tentu tidak dilakukan tindakan itu, dan itu perlu evaluasi berkala yang ketat ya untuk yang meninggalkan plasenta di dalam perut, dan itu memang bisa dilakukan dengan pengawasan dokter kandungan secara berkala. Apakah kehamilan di luar kandungan ini bisa dicegah? Secara teori tidak bisa ya, karena memang kita tidak bisa mengendalikan si embrio itu menempelnya di mana ya. Dan yang bisa kita kerjakan mungkin kita mengenali faktor resikonya ya. Faktor resiko itu adalah beberapa temuan yang bisa meningkatkan kemungkinan hamil di luar kandungan ya. Misalnya ya sebelumnya sudah pernah hamil di luar kandungan, ya pasti berikutnya akan beresiko seperti itu, bisa di lokasi yang sama atau di lokasi yang lain ya. Kemudian ada riwayat perlekatan di dalam perut, misalnya ada riwayat endometriosis ya, ada nyeri hebat pada saat haid, maka sangat ada resiko terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Yang ketiga,
ada gangguan radang panggul yang kronis yang lama begitu ya, misalnya karena riwayat penyakit menular seksual gitu ya, kemudian saluran-saluran reproduksinya itu kurang baik, jadi pada saat embrio itu berjalan di saluran telur itu filinya atau selaput mukosanya itu kan punya apa ya, fili itu semacam rumput-rumput tipis yang menggerakkan begitu ya, rambut-rambut tipis yang menggerakkan, itu tidak berfungsi dengan baik sehingga embrio yang harusnya itu nempel di rahim dia tidak bisa bergerak karena kerusakan si mukosa tadi, dan akhirnya nempelnya di saluran telur ya. Kemudian riwayat pembedahan sebelumnya, pembedahan perut sebelumnya, apapun pembedahannya ya, misalnya riwayat operasi usus buntu, bisa saja di dalam situ terjadi perlengketan yang tidak memungkinkan si saluran tuba tadi itu bergerak dengan fleksibel ya, sehingga mengganggu penempelan embrio dan itu meningkatkan resiko kehamilan di luar kandungan. Nah, apakah kehamilan di luar kandungan ini bisa berulang? Ya, bisa berulang ya. Dan memang kita tidak bisa menyatakan pasti atau tidak, itu tidak bisa ya, karena memang semuanya itu tidak bisa kita prediksi, tapi memang ada risiko berulang. Dan sayangnya kalau misalnya yang sebelah kiri sudah terjadi kehamilan ektopik, kemudian kehamilan berikutnya pindah ke sebelah kanan dan dua-duanya harus diangkat, ini yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk hamil. Dan satu-satunya cara untuk hamil kalau dua-duanya sudah diangkat ya tentu dengan metode bayi tabung. Baik, saya rasa itu dulu tentang kehamilan di luar kandungan. Silahkan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.